Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Masya Allah, kalau masih hidup suami berarti sedekah, tapi kalau orangnya udah meninggal namanya wakaf. Kalau ibu berniat buat anak masih hidup sedekah, tapi kalau sudah meninggal wakaf. Tapi buat ayah, ibu, kakek, nenek udah meninggal boleh tuh beliin Quran, Qurannya dibaca di rumah tahfidz. Maaf ya, rumah tahfidz itu memang rumah khusus menghafal Quran, jadi tiap hari pasti dipakai di rumah tahfidz tersebut. Makanya bagusnya tuh kalau ada rezeki ya, kalau ada rezeki tuh ngasih Quran ke rumah tahfidz. Tiap hari itu jadi pahala kebaikan buat ayah anda. Kalau Allah memberikan siksaan, dihentikan sama Allah karena Quran itu lagi dibaca, Masya Allah. Jadi sayang sekali kalau sampai anda lupa dengan amalan luar biasa ini. Jadi jangan sia-siakan setiap kesempatan. Islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul amali, bersihkan amalan. Hati, pikiran, amalan. Dulu ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustadz, suami saya pegawai negeri Ustadz, anak saya mau kuliah, cukuplah dari gaji suami saya. Yang jadi masalah Ustaz, adiknya nih mau kuliah lagi, saya kuliahin atau tidak kita bingung. Kakaknya saja besar biayanya, apa tidak saya kuliahin adiknya? Saya bilang jangan sampai nggak dikuliahin. Tapi gimana? Jangan khawatir, yang ngasih rezeki itu Allah, betul tidak? Jangan sampai ragu. Tapi gimana ya, gaji suami saya kan pegawai negeri, gimana caranya supaya rezeki bertambah? Akhirnya saya kasih, ada caranya. Begitu saya kasih, saya nggak ketemu dengan ibu tersebut itu kira-kira 1 tahun. Pas saya ceramah di tempat yang dekat dengan masjid tersebut, ibu itu datang lagi. Ustadz, masih ingat dengan saya? Saya pernah kenal, kayaknya pernah ketemu ya? Iya Ustadz, dulu yang saya nanya sama Ustadz. Oh iya. Gimana? Masya Allah. Ternyata apa yang saya nasihatkan diamalkan sama ibu tersebut. Akhirnya dia menjadi penjual siomay. Di Bandung itu punya 30 cabang siomay. 30 cabang, Bu. Jadi dengan penghasilan dari usaha jualan siomay punya 30, Masya Allah, anaknya sudah luar biasa pada kuliah. Jadi Anda juga sama nih. Kalau Anda menutup diri Anda, tidak membuka diri Anda, tidak mau usaha lagi, maaf ya, mau nggak saya kasih tahu? Mau Pak, kasih tahu Pak. Saya yakin semuanya punya handphone ini, punya handphone semuanya. Silahkan ya, di download. Yang punya handphone dibuka saja. Ini salah satu aplikasi, namanya adalah Gemini. Apa Pak? Gemini. Nggak bisa tuh, di download langsung nggak bisa. Ini adalah salah satu artificial intelligence atau AI dalam bahasa sekarang ini. Jadi zaman ini udah berubah Pak, termasuk nyari rezeki. Saya ngasih tahu si ibu tadi,
Gemini. Kita kasih contoh ya. Nah, ini namanya Gemini loh. Dia langsung jawab, halo Cecep, nggak pakai Ustadz. Jadi langsung jawab, halo Cecep, mau nanya apa? Jadi apapun, nanya apapun, ke Gemini dijawab. Misalnya, ibu mau nanya cara bikin pizza, dikasih tahu Pak, cara bikin tuh gini, cara bikin martabak, dikasih tahu cara bikin martabak, cara bikin seblak, dikasih tahu ada cara bikin seblak. Karena kalau kita mau jualan kan harus tahu cara bikinnya, betul tidak? Nah, kita coba ya. Cara bikin es teh manis. Gini prosesnya ya. Cara bikin es teh manis. Belum jawab? Enter. Set. Oh, langsung jawab. Ini langsung yang jawab bukan orang, komputernya. Panjang tuh, panjang jawabannya, panjang. Cara bikin es teh manis Solo tuh gimana? Suaranya juga ada. Untuk membuat es teh manis yang segar dan nikmat, berikut adalah cara sederhana yang bisa Anda ikuti. Bahan-bahan: 1 kantong teh celup atau 1 sendok teh tubruk, 1 gelas air panas, sekitar 200 ml, gula pasir. Ini cuma contoh doang ya. Anda kalau dapat ilmu yang kayak gini, jangan hanya dicuekin deh. Cobain. Menurut si Gemini tersebut cara bikinnya, bahannya ini, gambarnya ada, videonya ada. Setelah dicobain, maaf ya, mulai jualan. Syaratnya jangan dijual di depan rumah. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Jangan dijual di depan rumah. Kenapa Ustadz? Sebab yang belinya tetangga. Tetangga itu pasti ngedukung. Bukan 1 loh, 20 sekali beli. Kadang ditraktir tetangga, pokoknya 20. Oh, kalau jualan teh manis Solo ya 20. Bayarnya nanti ya. Nah, ini masalahnya. Kalau ada 20 orang saja bangkrut, Pak. Jadi jangan dijual di depan rumah. Jadi jual di mana, Ustaz? Di pinggir jalan. Jangan ibu yang jualan, nggak boleh. Niat kita pengen bangun generasi. Masya Allah. Bulan pertama, cabang pertama. Bulan kedua, cabang kedua. Bulan ketiga, cabang ketiga. Bulan ke-10, cabang ke-10. Sudah ada 10 orang yang ngelamar kerja, nggak diterima di mana-mana. Suruh dia jualan teh manis. Sudah ada 10 orang yang ibu angkat rezekinya, mulai ngomong sama suami. Mas, kalau punya uang, jangan simpan di bank, simpan di teh manis. Sok nyimpan dulu, berapa coba dulu. Nah, ini yang lupa. Kalau ngomong dengan suami bilang, kalau untung, untungnya bagi 2. Kadang-kadang kalau bisnis suami istri ya, biasanya kalau untung, untungnya buat saya. Suami nggak dibagi. Saya sarankan deh, benar kok. Saya pengen modal
Lumayan juga ya. Lumayan loh. Bulan depan suaminya nambah 20 juta. Nambah 30 juta. Karena tahu ada untungnya. Sampai nanya, "Mas, suami, Mas, dari mana uangnya?" "Pinjam." Ya nggak apa-apa. Yang penting itu adalah dikembangkan. Bagi rezeki loh. Catatannya dahsyat. Maaf ya. Kalau Anda ada rezeki dari Allah, dalam sebulan ada uang 100 juta hasil jualan teh manis. Ngasih masjid mungkin nggak 2.000? Mungkin nggak 3.000? Mungkin nggak 4.000? Bisa jadi Anda ngasih 5 juta ke masjid. Bisa jadi Anda ngasih 10 juta. Saya nggak bercanda loh. Saya doakan rezeki Anda meningkat. Dari usaha-usaha yang berkah. Banyak orang yang terangkat, bukan yang banyak di PHK. Ibu mau jualan apa saja, kalau Allah titipkan kepada kita menyukseskan orang lain. Karena dulu waktu saya jual rumah, jual mobil, jual motor, saya pindah ke kampung ngontrak. Saya beli sebuah beca. Beca, buat apa Ustaz? Untuk cari nafkah. Saya bukan pegawai negeri. Saya beli beca. Beca odong-odong. Tahu nggak yang pakai lagu? Niat saya dari kecil dulu tuh pengen jadi tukang beca odong-odong. Pengen anak-anak kecil tuh bisa makan, karena kadang susah dikasih makan sama ibunya. Tapi kalau pakai beca odong-odong, anak-anak naik, ibunya nyuapin 2 piring habis. Ada pahala juga ya Pak ya. Ada pahala, yang penting tuh anak-anak bisa makan. Saya masih ingat pernah saya dipanggil seorang anak, dia naik, temennya ikut, jadi ada 4 orang. Saya nyalakan, ternyata di depan sebuah rumah yang besar, tertutup pagar besar. Lagi saya nyalakan beca odong-odong, rumah itu terbuka pintunya. Jadi pintunya terbuka. Dan keluarlah sebuah mobil BMW. Baru mobilnya. Ternyata beca saya menghalangi. Saya yang salah, ini kan rumah dia. Saya nggak tahu. Keluar dari mobil tersebut seorang ibu pakai kerudung. Ah, berarti seorang muslimah. Dia munjuk muka saya Pak. Muka saya ditunjuk Pak. Bahkan marah sama saya. Saya masih ingat nasihat kiai saya. Kalau kamu dimarahi sama guru, sama tetangga kamu, doakan yang terbaik. Saya nggak membalas, langsung saya berdoa walaupun pelan. Ya Allah, berangkatkan ibu-ibu yang barusan memarahi saya, yang pakai kerudung, berangkatkan dia ke tanah suci. Sampai sekarang saya nggak tahu si ibu itu berangkat atau tidak, karena nggak punya teleponnya. Tapi saya 1 tahun dari kasus tersebut, saya ingat saya didatangi pemilik maktur yang biasa memberangkatkan haji dan umroh tuh, datang ke rumah saya. "Ustaz, ada musibah Ustaz." "Musibah apa Pak?" "Yang biasanya ngebimbing haji dan umroh, terutama umroh, sakit Ustaz. Makanya kita cari pengganti kemana-mana. Saya sudah datangi A'agim nggak bisa. Saya datangi Fametah juga nggak bisa. Saya datangi kiai ini juga nggak bisa. Mereka sudah ada jadwal sendiri. Saya sudah keliling ke kiai-kiai besar, nggak bisa Ustaz. Makanya saya datang ke sini. Saya mau nanya, tanggal 20 Ustaz kosong tidak?" "Harus lihat kalender Pak." "Ya dibuka coba." Ini dilihat, tanggal 20 kosong Pak. "Ustaz, 20 hari Ustaz." Dari tanggal 20 saya lihat 20 hari, 30 hari juga kosong. Langsung, "Ustaz, jadilah pembimbing umrah kami." Allahu Akbar.
Saya yang mendoakan orang yang marah kepada saya supaya dia ke tanah suci, justru saya yang berangkat di ongkos. Artinya apa? Kalau mau doa Anda dikabulkan, marah sama Anda, doakan dia yang terbaik. Bisa kok. Coba Bapak, coba. Ada yang marahin Bapak, ngebentak Bapak, ngajak berkelahi, tapi Bapak doakan yang terbaik. Ini susahnya nih, tapi praktekan ini kenyataan. Saya diongkosin, diberangkatin, Masya Allah, paspor dan visa, Masya Allah. Jadi hidup ini ternyata adalah bagaimana kita membersihkan hati kita, gunakan kesempatan kita, betul tidak? Islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul amali, bersihkan amalan. Kalau ada yang ngajak kurban, maaf, ini ajakan kebaikan. Hati Anda berpikir, pengen saya, tapi saya banyak keperluan. Kalau kita punya kesempatan, kapan lagi? Makanya jangan sia-siakan ajakan kebaikan ini. DKM nggak rugi, kalau nggak ada ikut kurban nggak rugi, betul tidak? Jadi bersihkan hati kita, terima dengan lapang dada ajakan kebaikan. Ada yang ngajak, maaf, ayo Palestina harus kita dukung. Mohon maaf ya, kalau kita tidak memperhatikan, kapan lagi? Kapan lagi, Masya Allah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ngomong kita masih ada umur, betul tidak? Islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul amali, apa yang kita sanggup. Kalau kita tidak sanggup, apa yang kita sanggup? Kalau bisa nanti kalau ada rezeki lagi, beli lagi Quran, kasih ke rumah tahfidz. Saya masih ingat tuh ada tulisan kayak, kalau kamu ada rezeki lagi kasih Quran. Bukan Quran biasa, bukan Quran paling murah. Karena Quran ini akan dibaca di rumah tahfidz. Kalau bisa Quran yang lengkap, memang cukup mahal, Masya Allah. Begitu selesai diamalkan, lalu saya punya usaha. Nah, kata kiai saya, kamu punya bakat, kamu bisa ceramah. Kalau bisa kamu ceramah keliling Indonesia. Jangan minta uang sama DKM, jangan minta uang sama pengurus, jangan minta uang sama jemaah. Kamu punya usaha, minta sama Allah, dari usaha kamu ongkosin perjalanan kamu seluruh Indonesia. Ini saya mulai sudah 5 tahun keliling Indonesia. Sumatera saya keliling kemana-mana, Kalimantan kemana-mana, Sulawesi kemana-mana, dan sekarang Jakarta, Bekasi, ya sudah saya kelilingi, alhamdulillah. Dan sebagai pesan, udah 5 tahun kita berjalan keliling Indonesia. Saya bilang, jangan ngasih saya apa-apa, jangan khawatir. Ternyata gak ngerti Bu, saya juga gak ngerti Pak. Usaha saya terus berkembang Pak. Orang-orang yang kerja sama dengan saya, Masya Allah, berkembang di mana-mana. Rezekinya lancar gitu. Saya kasih Quran kemana-mana. Tujuan saya ingin mencetak para penghafal Quran, para pecinta Al-Quran. Alhamdulillah. Makanya Anda tuh ada rencana. Ikrar, kalau tadi kata yang sambutan tuh harus ada ikrar tuh. Itu buat apa? Karena supaya membersihkan hati kita. Bukan janji ikrar itu ya. Jadi maksudnya itu ikrar itu, saya siap kalau ada rezeki saya akan ngasih, saya akan amalkan. Jadi yang penting tuh ada ikrar. Kalau kita nggak ada ikrar, Masya Allah,
Hidup ini jangan sia-siakan. Yuk kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina alaina fi syahratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkatkan kami ke tanah suci. Jadikan anak kami anak yang saleh. Jadikanlah di masjid kami ini anak-anak pecinta Quran.